Salam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bahtera Sirait, NIM 2136667. Saya akan mempresentasikan mengenai paper saya yang berjudul Apakah Manusia Sehingga Engkau Mengingatnya? Suatu tafsiran historis kritis dari Mazmur 8 ayat 1 sampai yang ke-10 dalam mata kuliah Seminar Biblika Perjanjian Lama yang diampu oleh Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Baik, saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Negara Indonesia hingga saat ini sedang menghadapi tantangan lingkungan, terkhusus terkait dengan deforestasi atau penggundulan hutan. Menurut data yang diambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024, negara kita telah kehilangan sekitar 113.500 hektar hutan setiap tahun pada tahun 2021. Kehilangan hutan primer juga menjadi perhatian dengan catatan 11.287 hektar yang hilang antara 2021 dan 2022. Deforestasi di Indonesia sebagian besar didorong oleh perluasan lahan pertanian, terutama untuk produksi minyak kelapa sawit, serta perubahan penggunaan lainnya. Dampak dari deforestasi ini termasuk kerusakan lingkungan yang parah seperti banjir, tanah longsor, peningkatan suhu, dan penurunan keanekaragaman hayati. Selain itu, deforestasi berkontribusi pada tantangan global seperti perubahan iklim dan hilangnya mata pencarian bagi komunitas yang bergantung pada ekosistem hutan. Oleh karena itu, adapun dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 ini ingin menawarkan dan menegaskan bahwa manusia juga memiliki posisi yang penting dalam hal ini sebagai penerima kemuliaan dan kehormatan dari Allah serta bertanggung jawab atas pemeliharaan alam. Namun penyebutan kuasa dalam Mazmur ini menimbulkan suatu pertanyaan soal dominasi manusia atas ciptaan yang lain. Bahkan frasa diletakkan di bawah kakinya juga bisa memberikan kesan bahwa manusia memiliki level yang lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Maria Barth dan Pereira berpendapat bahwa meskipun manusia tampak kecil dibandingkan dengan alam semesta, Mazmur 8 menyoroti kedudukan istimewa manusia sebagai raja kecil yang diberi kehormatan oleh Tuhan. Konsep ini menunjukkan manusia berada di bawah kekuasaan Tuhan dan memiliki peran penting sebagai pengelola alam. Panggilan manusia untuk merawat ciptaan dalam Mazmur ini menjadi bagian penting dari mandat penciptaan yang dipercayakan oleh Allah. Melalui kehormatan ini, manusia diberi tanggung jawab besar untuk memelihara, merawat, dan melestarikan lingkungan. Fokus utama kajian ini adalah hubungan antara kebesaran Allah sebagai pencipta dan peran istimewa yang diberikannya kepada manusia sebagai pengelola ciptaan. Keagungan Allah terlihat melalui karya ciptaannya, sekaligus mengangkat pertanyaan yang mendalam mengenai kedudukan manusia dalam tatanan kehidupan. Mazmur 8 memberikan perenungan mendalam mengenai keagungan Allah yang tercermin melalui ciptaannya dan tanggung jawab istimewa yang diberikan kepada manusia. Lalu pertanyaan sentral, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, mengundang refleksi teologis mengenai tempat manusia di tengah-tengah alam semesta yang begitu luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab yang kedua, yaitu landasan teori. Dalam landasan teori ini ada dua bab, yaitu tentang etimologi dan terminologi dan penjelasan tentang kitab. Kata yang pertama yang saya bahas yaitu yang pertama, manusia. Secara etimologi dalam bahasa Ibrani, kata manusia berasal dari kata Adam yang juga terkait dengan kata Adamah atau tanah dan Adom merah, merujuk pada warna tanah atau kulit manusia. Dalam konteks etimologis Semitik, Adam dalam berbagai bahasa Semitik lainnya termasuk Akadia, menunjukkan manusia sebagai makhluk yang berasal dari bumi atau tanah.
Di dalam bahasa Akkadia, kata yang setara adalah awilum dan amilum, yang digunakan untuk merujuk pada manusia secara umum, terlepas dari status sosial mereka. Tradisi Akkadia bahkan menghubungkan penciptaan manusia dengan mitos yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari darah dewa yang dicampurkan dengan tanah liat. Kemudian secara terminologi, kata Adam dalam Alkitab sering digunakan untuk menunjukkan manusia secara kolektif, seperti umat manusia, tetapi juga dapat merujuk pada individu tertentu, seperti Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan. Dalam Perjanjian Lama, kata Adam muncul sebanyak 562 kali dan digunakan dalam berbagai konteks yang merujuk pada umat manusia. Kata ini pertama kali muncul dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-27, di mana Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ini menunjukkan kedudukan manusia yang istimewa di antara ciptaan lainnya. Selanjutnya, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, kata Adam digunakan untuk menggambarkan bagaimana Allah membentuk manusia pertama kali dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Kemudian, kata yang kedua adalah mengingat. Secara etimologi, kata mengingat adalah zakar yang tersebar di semua cabang bahasa Semit seperti Aram yaitu zekar, Arab dakara, Etiop zakara, dan ada Ugarit dengan makna dasar yaitu mengingat atau menyebut. Dalam bahasa Akkadia dikenal sebagai kata zakarum, berarti mengucapkan atau menyebut. Sedangkan dalam bahasa-bahasa Semit lainnya maknanya serupa dengan bahasa Ibrani yaitu mengingat. Dalam bahasa Akkadia, kata ini bisa memiliki makna mengucapkan nama dewa atau bersumpah. Secara terminologi, kata zakar dalam bahasa Ibrani berarti mengingat memiliki peran yang signifikan dalam konteks religius dan seremonial, di mana penggunaan seringkali berkaitan dengan pemanggilan nama dewa atau permohonan agar diingat dengan baik oleh penguasa, seperti yang tercatat dalam prasasti Hadad dan surat-surat Amarna serta Lacis. Dalam Alkitab, akar kata ini muncul dalam berbagai bentuk gramatikal, seperti kal yang berarti mengingat sebanyak 168 kali, nipal sebagai bentuk pasif sebanyak 20 kali, dan hipil yang memiliki makna kausatif mengingatkan sebanyak 31 kali. Selain itu, kata zeker yang berarti peringatan muncul 33 kali, sementara ziwron yang juga berarti peringatan terdapat sebanyak 24 kali. Kemudian kata yang ketiga adalah kekuasaan. Secara etimologi, kata ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masyal satu, yang mana kata ini berkembang dari kata benda masyal yang berarti peribahasa atau ungkapan. Dalam bentuk ini, kata masyal berhubungan dengan membuat perbandingan, menghasilkan peribahasa atau mengungkapkan suatu pelajaran moral. Kata kerja ini juga digunakan dalam konteks metafora atau kiasan, menunjukkan keserupaan atau perbandingan seperti dalam pepatah atau hikmat. Dan yang kedua, memiliki arti menguasai atau memerintah yang berkaitan dengan pemerintahan dan penguasaan, seperti yang terlihat dalam Mazmur 8. Teks-teks tersebut menggambarkan otoritas Tuhan atau manusia atas ciptaan. Secara terminologi, kata masyal ini muncul dalam Perjanjian Lama sebanyak 40 kali. Penggunaan kata masyal pertama kali terdapat dalam Kejadian 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 untuk menggambarkan fungsi benda langit sebagai penunjuk waktu yang menopang kehidupan di bumi. Mazmur 8 menggambarkan manusia sebagai hampir ilahi, namun kekuasaannya tetap berasal daripada Tuhan, dengan tugas untuk mengelola ciptaan atas perintahnya.
Hubungan ini menekankan kedekatan manusia dengan Tuhan, tetapi tetap menempatkan di bawah kekuasaan ilahi. Dalam konteks Mazmur 8, Masyal menekankan bahwa kekuasaan manusia atas ciptaan adalah mandat ilahi yang bersifat pelayanan, bukan otoritas absolut. Kemudian kita masuk ke dalam latar belakang kitab. Mazmur merujuk kembali pada istilah psalmos, nyanyian yang diiringi oleh alat-alat musik berdawai. Kitab Mazmur ini terbentuk melalui kombinasi bertahap dari sub-koleksi kolekso, proses pentradisian, perevisian, dan perluasan yang dimulai dari periode pasca pembuangan dan selesai pada abad kedua sebelum Masehi. Sekitar tahun 100 sebelum Masehi, kesesuaian dengan kanon secara kaulitatif, jika belum kuantitatif, atas kitab Mazmur sudah ditetapkan. Mazmur merupakan suatu kata yang lebih umum maknanya, yang berarti semua gubahan apa saja yang punya susunan tertentu yang cocok untuk dinyanyikan, dan isinya bisa bersifat sejarah, pengajaran, permohonan, maupun puji-pujian. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Bagian ini akan menjelaskan bagian metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengerjakan narasi dalam teks Mazmur 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Metode yang akan penulis gunakan dalam penafsiran ini adalah historis kritis. Historis kritis adalah sebuah pendekatan ilmiah yang bersifat membantu ilmu hermeneutika dalam Alkitab. Historis kritis juga adalah upaya pendekatan Alkitabiah secara menyeluruh dan mendalam dari berbagai aspek yang berkesinambungan dengan konteks dalam teks. Dengan kata lain, tujuannya sangat sederhana, yaitu memahami realitas yang sesungguhnya di balik keberadaan teks tersebut. Adapun beberapa tahapan dari historis kritis, yaitu yang pertama, kritik teks, yang kedua ada kritik redaksi, dan yang ketiga ada kritik struktur, keempat ada kritik sastra, kelima ada kritik bentuk dan sitz im Leben, keenam ada tafsiran ayat, ketujuh ada skopus, dan selanjutnya ada teologi. Lalu kita akan masuk ke dalam bab yang keempat, yaitu tafsiran. Dalam tafsiran yang pertama adalah kritik teks. Dalam kritik teks ini saya memilih dua ayat, yaitu ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dalam Mazmur 8 ayat yang kelima ada 4 perbandingan kalimat. Yang pertama, masorah. Apakah adalah manusia itu sehingga engkau memperhatikan dia? Dan anak manusia itu sehingga engkau memperhatikannya. Dalam terjemahan baru, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dalam King James Version, what is man that thou art mindful of him, and son of man that thou visit him? Dalam NIV, what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them. Dalam terjemahan baru menyatakan bahwa manusia lebih rendah atau hampir setara dengan Allah. Sedangkan dalam King James Version lebih memusatkan pada kedudukan manusia yang dianggap rendah. Manusia yang lebih kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah. Dengan pertanyaan tentang perhatian Allah kepada manusia. Dalam NIV juga memiliki fokus serupa, tetapi lebih kolektif dalam menyebutkan kata mankind atau human beings, yang mencerminkan aspek komunitas untuk manusia, umat manusia. Hal ini menciptakan pergeseran dari individu ke kelompok, mempertegas bahwa seluruh umat manusia dihormati oleh Allah. Lalu terjemahan umum dan terjemahan baru memberikan penekanan pada status dan kehormatan yang diberikan kepada manusia dalam ciptaan Allah, menggambarkan kedekatan manusia dengan Allah.
namun tetap saja di bawahnya. Sementara itu, King James Version dan NIV lebih menekankan pada perhatian Allah kepada manusia yang dianggap sebagai makhluk kecil dan rapuh, namun diperhatikan dengan kasih. Dalam Mazmur 8 ayat 4 ada 4 perbandingan kalimat juga. Yang pertama yaitu Masorah, engkau telah membuatnya lebih rendah, lebih kecil dari Allah itu, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam terjemahan baru, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam King James Version, for thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Dalam NIV, you have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. Terdapat perbedaan terjemahan antara teks Masorah, TB, terjemahan baru, NIV dan KJV, di mana tidak ada konsisten memakai kata Allah atau angels atau malaikat. Sedangkan di dalam teks Masorah mengatakan lebih kecil atau lebih rendah daripada Allah. Selanjutnya kita akan masuk di dalam kritik struktur. Struktur yang pertama adalah struktur luar. Dalam kitab Mazmur ini terbagi menjadi 5 bagian. Dengan keterangan pembagian kitab Mazmur ini diawali dengan kata terpujilah Tuhan dan diakhiri dengan kata amin, ya amin. Yang pertama ada Mazmur 1 pasal 1 hingga ke 41, Mazmur 42 hingga ke 72, Mazmur 73 hingga 89, Mazmur 90 hingga ke 106, dan Mazmur yang terakhir 107 sampai 150. Selanjutnya ada struktur dalam, yaitu dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 terbagi menjadi berikut. Yang pertama, ayat pertama adalah pendahuluan, ayat kedua hingga ayat yang ketiga kekuatan dan perlindungan Tuhan dalam ciptaan, ayat 4 sampai 5 kerapuhan manusia dalam terang dan kuasa. Dalam ayat yang ke-8 sampai 9 pengabdian seluruh ciptaan kepada manusia. Dan yang terakhir ayat yang ke-10 adalah penutup. Mazmur 8 ini dibuka dan ditutup dengan kerangka inclusio, ayat yang pertama dan yang ke-10. Hal ini bertujuan untuk menekankan gagasan atau tema utama dengan memulainya di awal dan mengulanginya di akhir. Memberi kesan bahwa seluruh isi bagian tersebut dilingkupi atau dikaitkan dengan gagasan tersebut. Dalam hal ini, Mazmur 8 membuka dan menutup dengan memuji keagungan nama Tuhan yang terlihat dalam seluruh ciptaan. Selanjutnya, Mazmur ini membahas tentang kekuatan dan keagungan Tuhan, ayat 2 sampai 3, kerapuhan manusia ayat 4 sampai 5, posisi mulia manusia dalam ciptaan ayat 6 sampai 7, dan pengabdian seluruh ciptaan kepada manusia ayat 8 sampai 9. Dan diakhiri dengan pengulangan pujian terhadap keagungan nama Tuhan ayat yang ke-10. Struktur ini menunjukkan alur yang jelas dari pengakuan akan kekuatan Tuhan hingga tanggung jawab manusia atas ciptaan Tuhan. Dan selanjutnya adalah struktur kiastik. A. Seruan pujian ayat 1 sampai 2. B. Kemuliaan Allah di atas langit ayat 2b sampai 3. C. Ciptaan surgawi Allah ayat 4. Dan D. Pernyataan atau sentral pernyataan tentang manusia ayat yang kelima. C1. Otoritas manusia atas ciptaan dunia ayat yang ke-6. B1. Kekuasaan manusia di bumi ayat 8 sampai 9, dan A1 terakhir seruan pujian ayat yang ke-10. Penjelasan struktur kiastik. A dan A1 yaitu seruan untuk pujian. Mazmur dibuka dan ditutup dengan seruan untuk memuji kebesaran Allah di seluruh bumi, menunjukkan bahwa ciptaan bermula dan berakhir dengan kemuliaannya. B dan B1 kemuliaan Allah di langit dan kekuasaannya di
kekuasaan manusia di bumi. Bagian B menekankan kemuliaan Allah di langit, sedangkan bagian B1 membahas kekuasaan manusia atas ciptaan di dunia, menghubungkan otoritas Allah dengan tanggung jawab manusia. C dan C1 ciptaan surgawi Allah dan otoritas manusia. Bagian C menggambarkan keagungan langit, bulan, dan bintang, sementara bagian C1 menunjukkan otoritas manusia atas ciptaan di bumi, mengaitkan keteraturan alam semesta dengan peran manusia. Sedangkan sentral yaitu D, pertanyaan tentang siapa manusia. Bagian D adalah sentral dari seluruh struktur kiastik ini, di mana pemazmur mengajukan pertanyaan mendalam, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Pertanyaan ini mencerminkan kerendahan hati manusia di hadapan kebesaran ciptaan Allah. Inti teologis dari Mazmur ini adalah pertanyaan tentang siapa manusia di hadapan Allah yang meskipun tampak kecil telah dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan oleh Allah. Sentral dari struktur kiastik ini yaitu ayat yang kelima, menjadi puncak dari refleksi pemazmur tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Meskipun manusia tampak kecil dan tidak signifikan di hadapan ciptaan surgawi, Tuhan telah memberikan mereka kehormatan yang luar biasa dan tanggung jawab atas ciptaannya. Pertanyaannya tentang siapakah manusia bukan hanya soal ketidakberdayaan, tetapi juga menggarisbawahi perhatian dan kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia. Melalui struktur ini, pemazmur menunjukkan bahwa keagungan Allah dan pemberian otoritas kepada manusia adalah bagian dari rancangan Tuhan yang melibatkan keteraturan ilahi di langit dan di bumi. Dengan referensi yang sangat banyak tentang kepada Allah, Sang Pencipta, mungkin lebih tepat jika kita melihat Mazmur ini sebagai Mazmur bagi Sang Pencipta yang memohon kepada Allah untuk memuji Dia. Selanjutnya adalah kritik redaksi. Mazmur 8 ayat 1-10 ini mencerminkan sebuah kisah teologis yang menyatukan berbagai motif sejarah Israel mulai dari kejadian yang pertama. Beberapa orang mungkin menempatkan penulisan ini pada waktu yang lebih lambat karena doktrin penciptaan yang dianggap beberapa sarjana sebagai aspek yang lebih baru dalam teologi Israel. Namun hal ini mengabaikan fakta bahwa tetangga-tetangga Israel sudah memiliki kisah penciptaan yang sangat awal. Jadi mengapa tidak Israel? Puisi ini menonjolkan di antara budaya timur dekat kuno karena tidak menuhankan penciptaan, beberapa dengan puisi-puisi Mesir, Fenisia, dan Mesopotamia. Sebaliknya, hewan dan benda-benda langit seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 1 dianggap sebagai karya tangan Sang Pencipta. Kemungkinan awal Mazmur ini ditulis sebagai ungkapan puisi pujian pribadi dan merupakan lagu pujian pertama yang kita temui dalam kitab Mazmur. Himne ini didasarkan menjadi dua bagian, yaitu panggilan untuk memuji di dalamnya. Masyarakat dipanggil untuk berkumpul mungkin di dalam bait suci dan untuk memuji Allah atas keperkasaan, kedaulatan, dan belas kasihannya. Himne ini juga telah dicatat sering digunakan sebagai himne dalam ibadah komunitas di timur dekat kuno Israel dan oleh gereja awal. Meskipun Mazmur ini tampak didasarkan pada karya-karya skriptural lainnya, sulit untuk menempatkannya dalam garis waktu bersama sisa kitab suci karena tidak ada rincian di dalamnya yang memberikan referensi jelas tentang penanggalan. Namun demikian, Mazmur ini diberi judul sebagai Mazmur Daud. Jadi jika kita mengasumsikan bahwa ini merujuk pada Daud sebagai penulis dan bukan penerima manfaat, maka kita bisa cukup yakin bahwa Mazmur 8 berasal dari zaman Daud. Untuk alasan yang sama, kita bisa yakin bahwa Raja Daud adalah penulisnya. Selanjutnya kita akan masuk dalam kritik sastra. Kitab Mazmur seringkali dikenal sebagai kitab pujian atau nyanyian. Secara khusus dalam Mazmur 8 ini dapat digambarkan secara sastra
sebagai sebuah karya pujian yang mencampurkan berbagai elemen genre dalam sebuah nyanyian yang unik. Meskipun jika kita melihat secara umum dapat digolongkan sebagai nyanyian pujian untuk penciptaan, Mazmur ini tidak memuji ciptaan itu sendiri, melainkan Sang Pencipta, yakni Allah. Secara struktur, Mazmur ini berbeda dari bentuk-bentuk pujian tradisional yang lazim karena tidak mengandung seruan pujian yang jelas dan menyeluruh, tetapi tetap memuliakan Allah secara keseluruhan. Terlihat dalam ayat 1 dan ayat yang ke-10 yang menjadi bingkai dalam penulisan Mazmur ini karena dibuka dan ditutup dengan pujian akan keagungan Allah. Pengulangan baris atau frasa di awal dan di akhir komposisi sehingga membentuk jenis sampul sastra ini disebut sebagai inclusio. Mazmur ini juga mengandung elemen-elemen sastra hikmat dan ratapan sehingga memperkaya makna tematisnya. Pembukaan dengan sapaan singkat kepada Allah mencirikan gaya ratapan. Sedangkan pertanyaan retoris, siapakah manusia itu di ayat 5, menggema dalam literatur hikmat yang sering berurusan dengan isu-isu seperti penderitaan, pencarian, keadilan, kefanaan, dan rasa bersalah. Frasa ini memiliki paralel dengan teks hikmat lainnya seperti Ayub 7 ayat 17, ayat 15, dan Mazmur 144 ayat yang ketiga yang sama-sama mencerminkan refleksi tentang sifat dan takdir manusia di tengah ketidakpastian hidup. Dengan demikian, Mazmur 8 dapat dilihat sebagai karya yang melibatkan ketegangan antara kekaguman terhadap ciptaan dan keprihatinan mendalam tentang tempat manusia dalam kosmos. Mazmur 8 juga banyak menggunakan metafora tubuh manusia seperti kaki, tangan, dan jari untuk menggambarkan kedekatan antara kemuliaan Tuhan dan peran manusia dalam ciptaan. Ketika pemazmur berbicara tentang jari-jari Tuhan yang menciptakan langit dan kaki manusia yang menginjak-injak segala sesuatu, metafora ini berfungsi untuk menegaskan kedaulatan Tuhan yang kreatif sekaligus kekuasaan yang diberikan kepada manusia sebagai wakilnya di bumi. Jari-jari Tuhan melambangkan perhatian detail Tuhan dalam menciptakan alam semesta dengan keteraturan dan keindahan. Sementara tangan dan kaki manusia menunjukkan mandat yang diberikan kepada manusia untuk menguasai dan merawat ciptaan sebagai perwujudan dari tanggung jawab manusia dengan kosmos. Metafora tubuh ini juga mempertegas hubungan antara Tuhan sebagai pencipta yang maha kuasa dan manusia yang diciptakan menurut gambarnya, namun tetap terbatas dalam kebesaran kosmik yang Tuhan ciptakan. Selanjutnya adalah kritik bentuk. Mazmur 8 ini dikenal sebagai sebuah bentuk doa atau ucapan syukur, lebih dari sekadar nyanyian pujian, yang menekankan bukan hanya keagungan Tuhan tetapi juga status manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dan Luther berpendapat bahwa Mazmur 8 sebagai sebuah bentuk doa atau ucapan syukur lebih dari sekedar nyanyian pujian yang menekankan bukan hanya keagungan Tuhan tetapi juga tentang status manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Mazmur ini merenungkan kemuliaan Allah yang tercermin dalam karya penciptaan langit dan manusia, sebuah tema yang terkenal dalam literatur hikmat. Misalnya Amsal 3 ayat 19 sampai 20, ayat 8 22 sampai 31. Dengan demikian, Mazmur ini paling tepat disebut sebagai Mazmur hikmat. Salah satu tujuan Mazmur ini adalah untuk mengungkapkan keagungan akan kedaulatan manusia yang ditinggalkan dalam tatanan ciptaan Allah. Allah telah memberikan kekuasaan kepada laki-laki dan perempuan atas seluruh ciptaan lainnya. Kejadian 1 ayat 28. Selanjutnya adalah Sitz im Leben. Konteks kehidupan Israel dalam Mazmur 8 ini terletak dengan hal yang penuh ketidakpastian dan ancaman dari musuh, di mana umat Israel mencari penguatan iman melalui ibadah komunal dan pribadi. Mazmur ini mungkin digunakan dalam berbagai festival seperti Hari Raya Pondok Daun atau festival Tahun Baru Musim Gugur, di mana Yahweh dirayakan sebagai Raja
serta dalam ibadah malam yang mencerminkan kekaguman pada ciptaan Tuhan, khususnya langit malam. Eaton berpendapat bahwa Mazmur ini memiliki hubungan dengan festival tahun baru musim gugur, di mana Yahweh dirayakan sebagai Raja, sementara Anderson dan Crane menyarankan penggunaannya dalam konteks Hari Raya Pondok Daun. Selain itu, judul Mazmur ini mengindikasikan penggunaannya dalam liturgi bait suci. Di tengah situasi hidup yang penuh tekanan, Mazmur ini memuat refleksi teologis yang mengangkat martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, melebihi keagungan alam semesta. Dalam konteks liturgis, pujian kepada Tuhan menjadi benteng kekuatan spiritual yang melawan kekuatan jahat, membungkam musuh, dan memberikan pengharapan kepada komunitas yang dikepung oleh tatanan kehidupan. Greg Steinberger dan Ted menekankan bahwa Mazmur ini berasal dari pengalaman manusia akan ketidakamanan dan ketidakstabilan, dan berfungsi untuk menguatkan iman komunitas. Mazmur ini juga berfungsi untuk menginspirasi umat agar tetap memuji Tuhan, bahkan di tengah-tengah ancaman, dan mengingatkan mereka bahwa manusia memiliki tempat istimewa dalam rencana penciptaan Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam tafsiran ayat, yang dalam menentukan tafsiran ayat, penafsir harus memperhatikan setiap kata demi kata maupun kalimat yang ada pada suatu ayat. Kemudian menggunakan kritik-kritik yang dapat memperkuat tafsiran suatu ayat, yakni kritik nats, sastra, tradisi, dan bidang kehidupan yang kemudian menjelaskan keadaan dalam suatu kalimat. Mazmur 8 ayat 1. Pada bagian pembuka dan penutup ayat 10, Mazmur 8 frasa namamu secara khusus merujuk pada wahyu diri Yahweh. Mazmur ini menyanyikan namanya dalam istilah universal dan kosmik dengan menyebutkan dua ranah, seluruh bumi dan langit. Ini tidak berarti bahwa namanya dikenali secara universal. Sebaliknya, mereka yang mengenalkan namanya dan mengakunya sebagai Tuhan, kita dapat melihat bahwa fenomena langit dan bumi mencerminkan karya tangannya. Horizon dalam Mazmur ini meliputi seluruh ciptaan, bukan sejarah Israel atau pengalaman individu sebagaimana ditulis dalam kebanyakan Mazmur. Kemudian Mazmur 8 ayat 2 sampai yang ketiga. Pada ayat 2 dan ketiga ini, pembicara tidak lagi seorang individu, melainkan sekumpulan orang yang mungkin merujuk pada umat Tuhan atau gereja Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Nehemia 10 ayat 30. Nama Tuhan di sini menggambarkan wahyu dirinya yang terlihat dalam karya ciptaan dan tindakan keselamatannya, yang hanya dapat dikenal melalui representasi visual dan teraba. Meskipun nama Tuhan belum dikenal dan dipuji secara universal, mereka yang mengenalnya melalui wahyu positif dapat melihat bahwa fenomena langit dan bumi mencerminkan karya tangannya. Horizon Mazmur ini mencakup seluruh ciptaan, bukan hanya sejarah Israel atau pengalaman individu seperti kebanyakan Mazmur. Ayat 3 mengkonfirmasi ayat sebelumnya dengan menunjukkan bahwa meskipun bumi jauh dari langit, nama Tuhan tetap mulia di seluruh bumi. Bahkan anak-anak dan bayi menyatakan kemuliaannya dengan ucapan mereka, bukan secara pasif. Selanjutnya dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai yang ke-6. Pada ayat ini penulis merenungkan posisi manusia dalam konteks kemegahan ciptaan Tuhan. Meskipun manusia tampak kecil dan rapuh dibandingkan dengan langit yang luas, bulan, dan bintang-bintang, penulis mengalihkan fokus dari kelemahan manusia untuk merayakan kasih Tuhan yang besar dan perhatiannya yang penuh kasih. Tuhan meskipun sangat agung, tidak melupakan manusia yang lemah. Sebaliknya, Dia memperhatikan dan memelihara manusia dengan penuh kasih sayang. Ayat yang kelima menegaskan bahwa meskipun manusia tidak sepenuhnya setara dengan Tuhan,
Mereka diciptakan menurut gambar Tuhan dan memiliki martabat yang hampir ilahi, diberi tanggung jawab dan kekuasaan atas ciptaan. Ayat yang ke-6 melanjutkan dengan menyoroti peran manusia sebagai penguasa ciptaan, meskipun manusia tetap memiliki keterbatasan dibandingkan dengan Tuhan dan malaikat. Penulis Mazmur menunjukkan bahwa manusia, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar, tetap bergantung pada Tuhan dan tidak sepenuhnya setara dengannya dan dengan malaikat. Kemuliaan dan kebesaran yang diberikan kepada manusia sebagai mahkota kerajaan menandakan bahwa manusia dihiasi dengan kemuliaan Tuhan, menekankan martabat dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada ciptaannya. Selanjutnya Mazmur 8 ayat 7-9. Pada ayat ini penulis menggambarkan kekuasaan manusia atas berbagai aspek ciptaan Tuhan dengan cara yang sangat terperinci. Ayat yang 7 menyebutkan kekuasaan manusia atas hewan domestik seperti domba dan lembu, serta hewan liar di padang, menunjukkan bahwa otoritas manusia meliputi baik hewan peliharaan maupun hewan liar. Ayat yang ke-8 memperluas cakupan kekuasaan ini ke udara dan lautan, mencakup burung-burung dan ikan-ikan, serta makhluk laut yang melintas di lautan. Penulis menekankan bahwa manusia memiliki kekuasaan atas seluruh makhluk hidup di daratan, udara, dan laut. Ayat yang ke-9 mengakhiri pujian dengan menegaskan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan di seluruh bumi, mengakui bahwa segala kekuasaan manusia atas ciptaan adalah hasil kebijaksanaan dari rencana Tuhan yang lebih besar. Nama Tuhan yang mulia dan agung menjadi pusat dari pujian dan penghormatan, menegaskan hubungan antara kekuasaan manusia dan kebesaran Tuhan. Selanjutnya yang terakhir adalah Mazmur 8 ayat yang ke-10. Pada ayat yang terakhir ini, penulis menegaskan bahwa nama Tuhan yang kemuliaannya dipantulkan oleh langit juga mulia di bumi. Dengan demikian, dia menyimpulkan pemikiran awalnya dalam ayat yang kedua dengan arti yang lebih luas dan menyeluruh, mengikat ke seluruh Mazmur seperti sebuah rangkaian. Mazmur ini meskipun tidak terduga seringkali dikutip dalam perjanjian baru dan diterapkan pada Mesias, seperti yang terlihat dalam penunjukan Yesus terhadap dirinya sendiri dalam surat Ibrani yang menggunakan ayat 5-7 dalam Mazmur ini. Penulis Mazmur ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memuliakan Tuhan dan sebagai pangeran yang diciptakan oleh Tuhan tanpa memperhatikan deformasi posisi ini akibat dosa. Kemudian kita masuk ke dalam Scopus. Scopus yang saya tawarkan dalam penelitian ini adalah kedudukan manusia dalam keagungan dan ciptaan Allah adalah sebagai penguasa dan pemelihara. Dan yang terakhir adalah teologi. Teologi yang saya tawarkan adalah teologi ekologis. Dalam teologi ekologis ini menunjukkan bahwa alam bukan hanya sebagai objek yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga sebagai manifestasi ilahi yang harus dihormati dan dilestarikan. Ciptaan tersebut mencerminkan kemuliaan Tuhan dan memanggil manusia untuk bertanggung jawab dalam menjalankan kelestariannya. Kemudian dalam teologi ekologis ini berarti bahwa setiap spesies dan setiap elemen alam memiliki peran dalam pujian dan perayaan kepada kemuliaan Tuhan. Ketika sebuah spesies punah, kita kehilangan bagian dari simfoni pujian ciptaan kepada Tuhan. Kepunahan tersebut adalah suatu kehilangan tragis karena menghapuskan strategi khusus dari kehidupan yang sebelumnya turut menyuarakan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab yang kelima, yaitu implikasi. Situasi lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini, khususnya deforestasi yang meluas, sangat relevan ketika dikaitkan dengan Mazmur 8
yang menekankan kedudukan manusia sebagai penguasa sekaligus pemelihara ciptaan Allah. Sebagai makhluk yang diciptakan dalam kemuliaan dan kehormatan, manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan alam, bukan merusaknya. Dalam konteks ini, tindakan deforestasi yang didorong oleh perluasan lahan pertanian, terutama untuk produksi minyak kelapa sawit, menunjukkan pengabaian terhadap mandat ilahi untuk menjaga keutuhan lingkungan. Mazmur 8 mengingatkan kita bahwa manusia, meskipun diberi kuasa atas ciptaan lain, tidak seharusnya melihat posisinya sebagai dominasi yang merugikan, melainkan sebagai panggilan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Mazmur 8 dapat menjadi pedoman hidup manusia zaman saat ini, adalah terkait relasi manusia dengan ciptaan yang lainnya. Cara terbaik untuk mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan ciptaan yang lain ialah dengan mengubah paradigma menguasai menjadi melindungi. Kerusakan alam yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan kekerasan yang terjadi antara manusia menjadi bukti bahwa sampai dengan saat ini sifat menguasai masih lebih dominan dalam kehidupan manusia. Manusia lebih mudah menggunakan kuasa yang dimiliki untuk menguasai daripada melindungi. Belajar dari Mazmur 8 ayat yang ke-6 yang berangkat dari kesadaran bahwa manusia diciptakan serupa dalam hampir ilahi, mirip dengan Allah. Maka hendaknya manusia menyadari dirinya atau citra Allah yang memiliki sifat melindungi, merawat, menjaga, dan mencintai seluruh ciptaannya. Dalam refleksi teologis ini, kita diundang untuk mempertimbangkan pertanyaan mendalam mengenai tempat kita di alam semesta dan untuk menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah manifestasi dari pengakuan kita tentang keagungan Allah sebagai pencipta. Tanggung jawab ini menuntut aksi nyata dalam pelestarian alam, menciptakan kesadaran akan hubungan yang saling bergantung antara manusia dan ekosistem, serta berkomitmen untuk bertindak demi keberlangsungan hidup bersama seluruh ciptaan. Dan selanjutnya kita masuk ke bab yang ke-6, yaitu yang terakhir, mengenai kesimpulan. Pembahasan mengenai Mazmur 8 memperlihatkan hubungan antara Allah, manusia, dan alam semesta. Hubungan ketiganya menjadi sebuah relasi yang memancarkan suatu keindahan yang alami. Kehidupan yang menampilkan kehadiran harus sampai pada sebuah relasi. Relasi tidak hanya sebatas pada sesama manusia. Relasi harus memiliki sifat universal. Sifatnya yang universal membawa orang pada kesadaran akan diri dan lingkungannya. Kehadiran manusia merupakan relasi yang adalah hakikat manusia itu sendiri. Manusia sungguh-sungguh tidak sendiri. Kehadiran manusia secara nyata menunjukkan eksistensi dirinya sebagai makhluk yang berakal budi. Kesadaran pemazmur bahwa kuasa yang diterima manusia harus selalu didasarkan dan berpangkal serta tertuju pada keagungan dan kemuliaan Allah mesti menjadi kesadaran bagi manusia zaman ini. Manusia diciptakan untuk memuji, meluhurkan, dan memuliakan penciptanya. Oleh karena itu, pada saat manusia menjalankan kuasa yang dimilikinya, harus bermanfaat atau berdampak positif terhadap ciptaan yang lain. Manusia harus bisa menolong, menjaga, dan merawat seluruh ciptaan Allah demi kebutuhan hidupnya dan pelestarian seluruh ciptaan. Allah selalu hadir di dalam kehidupan manusia. Dia tidak akan pernah meninggalkan ciptaannya. Allah selalu menjalin relasi dengan manusia. Begitupun dengan manusia selalu berusaha untuk menjalin relasi dengan Dia. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan dan tinggal di dalam hati manusia. Tuhan adalah Tuhan yang terlibat dalam hidup sehari-hari. Allah sangat mencintai manusia sehingga Dia bersedia menyejarah dalam hidup manusia. Cinta Tuhan dan tanda nyata kehadirannya adalah saat Dia turun ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia bertujuan untuk mengarahkan manusia pada keserupaan dengan dirinya.
Manusia sebagai citra Allah diharapkan mampu melakukan hal-hal yang serupa dengan yang dilakukan Yesus Kristus. Dengan kuasa yang dimilikinya, manusia diharapkan mampu memperbaiki dan menata kerusakan lingkungan, sehingga melalui seluruh ciptaan, kemuliaan dan keagungan Tuhan dapat dirasakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.